Kami lanjutkan kembali kabar khusus. Pemirsa, untuk menghindari terjadinya klaster baru di pasar tradisional, Wali Kota Surabaya memimpin langsung pelaksanaan rapid test massal terhadap pedagang. Dunia kini makin waspada. Pandemi virus corona kian mengancam setelah Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan dan membuat panduan bahwa virus corona dapat bertahan dan menyebar melalui udara dan aerosol. Pernyataan itu menyusul temuan 239 ilmuwan dari 32 negara yang mengungkap virus corona dapat hidup di mikrodroplets atau partikel lebih kecil di udara dan dapat menginfeksi manusia. Meski demikian, disebutkan WHO, penularan melalui udara hanya akan terjadi di dalam ruangan tertutup dengan sirkulasi udara yang kurang baik. Tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan guru besar Universitas Udayana, Profesor I Gusti Ngurah Kade Mahardika menyatakan, ini menjadi catatan penting bagi gedung-gedung perkantoran yang umumnya berada di ruangan tertutup tanpa aliran udara dari jendela, atau yang menggunakan pendingin ruangan atau AC. Biasanya dalam setting ruangan tertutup, misalnya bis, kemudian ruangan ber-AC, pusat-pusat perdagangan atau perkantoran yang menggunakan atau restoran yang menggunakan misalnya ventilasinya melalui ventilasi buatan atau ber-air condition. Dengan demikian, keberadaan jendela dan sistem sirkulasi udara yang baik kini juga menjadi penting. Selain tentunya protokol kesehatan lainnya, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Penularan COVID-19 melalui udara tentu membuat semua warga harus lebih waspada. Lingkungan seperti apa saja yang memungkinkan penularan di udara dan bagaimanakah menghindarinya? Kami akan berbincang dengan Profesor Pratiwi Sudarmono, Ketua Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore, Bu. Selamat sore, Mbak Dita. Baik, COVID-19 bisa menular di udara dalam kondisi apa saja? Ya, seperti sudah disebutkan tadi oleh beberapa ahli yang mengatakan bahwa sebetulnya virus COVID itu dikeluarkan dari tubuh penderita atau orang yang sakit atau pasien itu melalui droplet. Anda tahu droplet itu adalah semburan air liur sebetulnya. Jadi basah, artinya basah. Dan di dalamnya mengandung sel dari saluran nafas yang telah terinfeksi oleh partikel virus. Itu namanya droplet. Karena dia ada di dalam sel, maka partikel virus yang ada di dalamnya tentu saja jumlahnya sangat banyak. Di luar badan kita tentu saja terjadi perubahan dalam bentuk droplet, maka dia bisa segera landing gitu ya, segera jatuh ke permukaan. Kira-kira jaraknya hanya 30 sampai 1 meter saja, 30 cm sampai 1 meter, dia segera jatuh karena berat. Namun demikian sesudah dikeluarkan terjadi perubahan, yaitu dia bisa mengering, airnya hilang, sehingga kemudian airnya hilang menjadi kering, selnya juga kemudian menjadi mati. Tinggallah virion namanya, adalah ya virus itu sendiri yang ukurannya barangkali hanya 1-2 mikron saja. Itu yang kemudian setara dengan besarnya debu. Itu yang kemudian diperkirakan bisa menjadi penyebab infeksi. Jadi dalam hal ini tentu saja kita mengatakan bahwa kemungkinan virion itu masih infeksius. Sebagai ahli mikrobiologi, saya bisa mengatakan bahwa bila tidak ada sel di mana virion itu tinggal dan berkembang biak, maka virus itu akan terdegradasi dan kemudian infectivity-nya pun melemah. Namun demikian, bila di dalam satu ruangan
penuh orang dan di situ ada yang menularkan atau ada sumber penularan, maka dengan demikian konsentrasi dari droplet itu cukup tinggi. Akibatnya kalau kering, konsentrasi dari virion juga cukup tinggi. Jadi density-nya itu cukup tinggi. Itu sebabnya bila ada yang menularkan, tentu saja potensi penularannya menjadi lebih tinggi. Apalagi kalau jarak antara mereka itu sangat dekat dan juga mereka berada dalam kontak dalam waktu yang cukup lama. Baik. Oleh karena itu sebaiknya segera dibuka, diganti dengan udara yang lain ya. Baik, Prof, dengan hasil penelitian terbaru dari ratusan ilmuwan dunia, apa yang harus diwaspadai khususnya untuk Indonesia dengan suhu seperti tropis begitu ya di Indonesia ini? Ya, jadi suhu di Indonesia ini dengan sendirinya memudahkan menguapnya tadi droplet ya. Jadi berubah menjadi virion yang kecil. Di satu sisi, kalau cukup panas, penelitian mengatakan di atas 27 derajat, virion itu menjadi terdegradasi sehingga infektivitasnya juga menurun dengan cepat. Namun demikian tadi penyakit itu terjadi kalau konsentrasi yang masuk itu juga cukup tinggi ya. Jadi kita itulah sebabnya harus jaga jarak. Jadi kalau untuk ruangan-ruangan memang kita harus memikirkan kembali sirkulasi udara yang ada. Apalagi kalau ruangan itu penuh orang. Baik, itu saja Prof. yang harus diperbaiki. Prof, tadi Prof mengatakan bahwa tentang sirkulasi udara butuh diperhatikan begitu ya. Nah, di ibu kota, misalnya kota-kota besar, masyarakat ataupun para karyawan itu banyak yang bekerja di gedung-gedung tinggi, tertutup begitu dengan air conditioner ataupun ruang pendingin. Lalu bagaimana solusinya? Apakah cukup dengan membuka jendela, Prof? Ya, saya rasa cukup ya. Jadi secara berkala maka jendela itu harus dibuka supaya diyakini ada pengaliran udara luar menggantikan udara di dalam. Saya rasa itu harus dipikirkan. Jadi dibuatkan jendela. Jadi berarti meskipun gedungnya tinggi tidak apa-apa, ada AC-nya juga tidak apa-apa selama dia bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka itu yang menjadi sulit ya. Artinya Prof, perusahaan ataupun gedung yang di dalamnya ada karyawan ataupun orang-orang yang beraktivitas kemudian jendelanya tidak bisa dibuka, risikonya akan lebih tinggi terhadap konfirmasi positif COVID. Ya, itu bisa menjadi lebih tinggi ya. Karena begini ya, Dek, penelitian yang membuktikan infektivitas dari debu yang mengandung virion itu secara teknis sangat sulit dilakukan. Sehingga semua ahli sampai sekarang mengatakan maybe, bisa jadi, tetapi belum memastikan berapa konsentrasinya. Oleh karena itu, dibuatlah anjuran, tidak kepastian atau keharusan, anjuran. Sehingga tadi jaga jarak berarti ruangan itu tidak boleh bagaimanapun juga menjadi sangat penuh. Baik itu dibuka maupun ruangan tertutup gitu ya. Itu karena konsentrasi dari virion itu menjadi sangat tinggi di udara. Butuh waktu berapa lama, Prof, baiknya atau idealnya seseorang ketika berada di ruangan ber-AC, kemudian dia mencari udara segar berada di luar ruangan untuk kasus-kasus yang tidak punya jendela? Misalnya mungkin di satu perkantoran 10 menit, 15 menit kemudian keluar, ada tidak penelitian tentang itu? Belum ada, saya belum baca. Namun itu adalah solusi yang baik. Dikatakan bahwa jam kerja sebaiknya di dalam ruangan itu dibatasi. Dibatasi itu kalau kita biasanya 8 jam, bahkan lebih dari 8 jam seringkali ya, karena mereka pada pulang malam, itu mungkin lebih dari 8 jam terus berada di ruang itu saya rasa tidak baik. Dan juga jumlah orang yang ada di dalam tidak boleh terlalu banyak, lebih dari itu semuanya harus sehat, itu yang penting. Baik, meningkatkan imunitas, Prof ya, dengan berjemur untuk Indonesia di jam-jam waktu tertentu yang paling baik, Prof. Mungkin ini memang sering kali ya diucap ulang bahwa memang matahari tidak bisa menyembuhkan ataupun menghindarkan dari corona, tapi imunitas bisa diulang kembali, Prof. Ya, jadi saya rasa imunitas itu harus dijaga. Imunitas yang ada dimiliki oleh kita sendiri itu harus dijaga. Dan kemudian dijaganya dengan berbagai cara, mulai dari gizi yang baik, istirahat yang cukup, dan juga minum vitamin, dan juga sinar matahari. Saya rasa itu sinar matahari sangat
penting, dan kita di daerah tropis sebetulnya tidak punya alasan ya untuk mengatakan bahwa kita kurang sinar matahari. Baik, terima kasih Prof. Pratiwi Sudarmono atas waktunya bergabung bersama kami. Terima kasih juga tadi analisa dan juga himbauannya untuk tetap menggunakan masker dan tidak berlama-lama di dalam sebuah ruangan dengan kondisi ruangan pendingin. Semoga sehat selalu, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami akan kembali hadir usai jeda berikut sesaat lagi.